Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kaula muda Tomakaka. Hari ini kita banyak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan pendaftaran mahasiswa. Olehnya itu dari podcast kita hari ini, kita sudah mengundang satu sosok yang betul-betul paham tentang bagaimana tentang penerimaan mahasiswa baru. Yang kita telah hadir Pak Yusran. Selamat datang Pak Yusran. Terima kasih Pak. Apa kabar Bang Yus? Panggilnya abang, bapak atau? Ya apa saja boleh. Apa aja boleh? Boleh. Oh ya, Pak Yus saja ya? Boleh. Iya, begitu supaya jiwa mahasiswa saya juga ini cocok, ketemu gitu. Betul. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kalau sehat berarti kita bisa dibuka biar suaranya lebih jelas gitu Pak. Oke, mohon izin Pak, saya buka masker dulu. Apa kabar Bang Yus? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Sekarang ini banyak yang mengikuti tentang perkembangan kita di dunia kampus, khususnya pada penerimaan mahasiswa baru. Iya, kita melihat hari ini di dunia medsos gencar-gencarnya Tomakaka sosialisasi terhadap program masing-masing program unggulan. Betul. Apakah Pak, pertanian, teknik, hukum, sosial, bahkan ya ekonomi syariah juga ya, begitu. Betul. Iya. Apa yang bisa disampaikan melalui kesempatan ini? Silahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah diundang di podcast Tomakaka Channel. Saya kira ini hal yang sangat luar biasa. Masih suasana pasca Lebaran, Idul Fitri. Saya ingin menyampaikan atas nama pribadi maupun Sivitas Akademika Universitas Tomakaka, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan bahwa Universitas Tomakaka Mamuju pada tahun ini saya kira seperti dengan tahun-tahun sebelumnya disibukkan dengan kegiatan akademik, kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat. Khususnya untuk kegiatan akademik, ya kami Universitas Tomakaka telah membuka pendaftaran mahasiswa baru. Jadi sejak bulan April kemarin dan insya Allah sampai bulan Agustus, proses pendaftaran mahasiswa baru Universitas Tomakaka Mamuju tahun akademik 2021-2022. Nah, betul yang disampaikan tadi oleh Bapak terkait dengan sosialisasi, ya, kemudian informasi kepada masyarakat, kepada pelajar, baik yang ada di kota maupun di pedesaan, karena sesungguhnya salah satu yang kita lakukan hari ini adalah semua sektor khususnya adalah media sosial. Baik di Facebook, Twitter, Instagram, kemudian WA dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tetap juga kita pasang beberapa atribut-atribut seperti baliho, spanduk dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karena situasi dan kondisinya pada saat ini kita masih dalam suasana pandemi, proses akademik pembelajaran tidak ada di sekolah, sehingga ya salah satunya yang paling efektif untuk kemudian kita melaksanakan sosialisasi adalah melalui media sosial, dari rumah ke rumah, dari mulut ke mulut, supaya informasi Universitas Tomakaka itu bisa menyebar di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju. Oke. Terus sekarang ini masih dalam pendaftaran ya? Ya, masih Pak. Apakah sudah ada kalkulasi berapa banyak yang mendaftar, mungkin berapa fakultas yang favorit atau mungkin semuanya favorit ya? Tapi dari jumlah pendaftarannya mungkin ada yang lebih mengacu kepada ilmu sosial atau teknik atau kayak gimana? Ya, jadi variasi Pak, variatif terkait dengan rekapitulasi ataupun jumlah pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Yang pertama, per tanggal 24 Mei 2021 jumlah pendaftar yang ada di Universitas Tomakaka itu sekitar 150-an lebih.
Ya 150-an lebih, di mana estimasinya ini kita melihat berdasarkan per fakultas. Jadi yang di rating pertama itu ada Fakultas Ilmu Komputer, dan setiap tahunnya memang yang paling banyak peminatnya itu adalah Fakultas Ilmu Komputer. Kemudian yang kedua ada Fakultas Teknik. Nah, Fakultas Teknik. Kemudian selanjutnya ada Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Syariah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Artinya kita melihat jumlah pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik ini selama sekitar 1 bulan lebih kita buka, yaitu sekitar 150-an. Dan mudah-mudahan dan pengalaman seperti dengan biasa-biasanya itu mendekati penutupan, itu semakin banyak Last minute ya. yang melakukan pendaftaran. Ya. Per tahunnya itu biasa kita terima di angka 600 sampai 700 mahasiswa. Oh, 700. Ya, Tahun lalu berapa banyak? sekitar 700, Pak. 700 mahasiswa. 700 mahasiswa. Semua terdaftar dan masuk kuliah di Tomakaka Toma Kakak. per tahun. Ya, Luar biasa ya. alhamdulillah. Nah, ini sebenarnya pada awal-awal pendirian Universitas Tomakaka itu ada di angka 1.000 lebih, Pak. Ya, Ya, 1.000 karena lebih. seiring dengan perkembangan dan kemudian teknologi dan teman-teman minat mahasiswa ataupun masyarakat Sulawesi Barat yang ingin keluar, yang ingin kuliah keluar provinsi, Ya. yang ingin kuliah di Makassar ataupun di tempat lain, ya alhamdulillah dari tahun ke tahun kita senantiasa mendapatkan di angka 600, 700 bahkan hampir 800. Oke, 800. Luar biasa itu. Alhamdulillah. Kepercayaan masyarakat khususnya Kabupaten Mamuju dan kabupaten Ini- yang ada di sekitarnya. Iya, pendaftarannya mulai dari beberapa bulan yang lalu ya. Bulan April, Pak. April jadi sampai- bulan April sampai Agustus. April 4 bulan. Ya. Oh, masih sampai Agustus. Sampai Oh, masih Agustus. lama. Masih lama. Masih ada waktu ya. Ya, sosialisasinya itu mulai dari tahun apalagi namanya 2020. Ya. Kemudian kencang-kencangnya ini gencarnya ini adalah di 2021, dan termasuk saya kira semua sivitas akademi melakukan informasi sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Barat maupun di luar Provinsi Sulawesi Barat. Tapi kuotanya hari ini sudah berapa tadi? 150-an. 150. Artinya untuk pendaftaran 150-an, tahun lalu kami terima itu sekitar 700 lebih. Artinya grafiknya ya. Ya, grafiknya. Artinya mudah-mudahan kita bisa dapatkan ya kurang lebih 700 juga lah di tahun ini. Kira-kira ya. Itu pengaruhnya apa sih itu Pak? Apakah ini pandemi ini memang sangat mempengaruhi, atau mungkin kondisi gempa yang kemarin, atau mungkin ada yang lain? Sebenarnya kalau kami melihat terkait dengan 1 tahun terakhir, Ya. sesungguhnya kegiatan pembelajaran selama 1 tahun terakhir ini kan sifatnya daring, Ya. online. Ya. Nah, sebuah memang kelemahan di dalam sosialisasi tentu berbeda dengan yang dilakukan dari tahun sebelumnya dan tahun ini. Kalau tahun lalu kami sempat berkunjung ke sekolah dan kemudian ke wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat maupun di Kabupaten Mamuju. Tahun ini juga sebenarnya kami juga mengunjungi beberapa sekolah, tapi itu sifatnya terbatas. Ya. Oleh karena itu dan harapan-harapan informasi yang kami dapatkan di lapangan dari masyarakat ataupun dari mahasiswa maupun dari calon mahasiswa itu sendiri, ya mereka mendapatkan informasi ataupun menunggu informasi dari sosial media. Karena kami juga tidak bisa berkunjung ke sekolah tanpa konfirmasi sebelumnya, karena kondisinya memang seperti itu. Kondisi Kebanyakan pandemi, sekolah yang masih tutup, Online. tidak ada. Akhirnya sosialisasinya kegiatan juga PTM. online. Ya, harus online juga, Harus menyesuaikan dengan keadaan. Betul. Terus ada enggak program yang lain? Misalnya selain pendaftaran ini mungkin ada juga keringanan buat penyintas, semacam mungkin beasiswa ya, beasiswa ya. Ya, jadi sebenarnya di tahun 2021 pas pandemi dan kemudian pasca gempa itu ada, Pak, ya. Jadi ada bantuan dari pemerintah melalui UKT. UKT ya. UKT. Jadi kan sebenarnya itu adalah untuk mahasiswa aktif. Nah, Mahasiswa aktif yang ada di Universitas Tomakaka.
UKT itu apa? Apply, Hah? Uang kuliah tunggal. Oh ya. Uang kuliah tunggal. Nah, itu bantuan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian selanjutnya selain itu ada beasiswa KIP, kartu Indonesia Pintar. Nah, Ya. ini ada yang mahasiswa yang dapatkan KIP, ada yang dapatkan UKT. Persyaratannya apa itu? Beda-beda masing-masing. Artinya kurang lebih sama, tapi itu salah satunya adalah terkait dengan kemampuan mahasiswa baik dari prestasi maupun kemampuan Terseleksi, ya? ekonomi. Oh. Kemudian selain itu di tahun ini juga ya beasiswa tetap ada sambil kita menunggu kuota, karena sesungguhnya beasiswa itu tiap tahun ada, cuma kuotanya yang terbatas. Ya. Kuota yang terbatas yang diberikan dari LL Dikti, kemudian kuota dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Harapannya semoga di tahun 2021-2022 ini ya kuota bertambah, mengingat kita selain pandemi ya terdampak lagi dengan gempa. Nah, itu harapan kami selaku penyelenggara panitia, dengan harapan bahwa kuota beasiswa itu bisa bertambah dari tahun sebelumnya. Totalnya ada berapa mahasiswa ini yang bisa berpotensi mendapatkan kuota ini? Kalau kemarin kurang lebih 100 orang. 100 yang diusulkan. Itu mahasiswa baru Mahasiswa baru. atau bergabung dengan mahasiswa lama Kalau juga? yang mahasiswa baru yang KIP tadi, Pak. Oke. Nah, KIP. Nah, kalau yang UKT ini mahasiswa yang sudah berjalan. Terus yang selain ini apa? Nah, jadi biasa juga kalau khususnya untuk di mahasiswa syariah ya ada keahlian ataupun dia menghafal beberapa juz itu bebas tes. Dan Bebas tes itu artinya bebas pembayaran? Bebas masuk, dan kemudian ada keringanan khusus yang diberikan. Selain itu ada juga dari yayasan, jadi ada juga beasiswa. Ada insentif yayasan juga ya? Oh, dari yayasan juga ada? Yang terkait dengan mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu, yang kemudian memiliki kemampuan dan ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Oh, itu yang beasiswa yayasan yang diberikan pada saat sudah jadi mahasiswa atau sebelum? Sebelum jadi mahasiswa. Pada saat pendaftar? Nah, ini yang biasanya teridentifikasi yang kurang mampu, tapi memiliki potensi yang bagus, semangat, memiliki potensi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Berarti memang bibit-bibit yang baik dari SMA itu sudah dicari ya. Karena sebenarnya perguruan tinggi yang maju juga begitu. 1 sampai 5, ranking 5. Ya, mereka biasa yang datang melapor kemudian bermohon. Nah, itu biasa lebih banyak, Pak. Biasa lebih banyak jumlahnya daripada kalau sebelum reguler. Nah, jadi kuota-kuota daripada beasiswa yayasan itu biasa lebih banyak dibandingkan dengan beasiswa yang dari pemerintah. Kuotanya 100 itu dari yayasan saja? Kalau dari yayasan dari tahun ke tahun itu kan tidak ada ketentuan, Pak. Cuma biasanya dari tahun ke tahun itu selalu bertambah. Kalau kemarin ini ya sekitar kurang lebih 30-an sampai 40 mahasiswa. Itu sampai selesai, Pak. Sampai selesai? Ya, sampai selesai. Dibiayai semua? Dibiayai semua. Ini yang menarik, kaula muda. Yang mahasiswa yang dibiayai dari awal hingga selesai. Kuliah. Mungkin standarnya 4 tahun ya. Kalau lebih dari itu juga, aduh, kewalahan juga nanti mengurangi kuota yang lain ini. Betul. Mungkin ini banyak yang berburu tentang beasiswa ini. Nanti kalau ada yang perlu tambahan, kita bisa nanya di kolom komentar saja ya. Siap. Ya, nanti kolom komentar silakan nanti dijawab langsung oleh Pak Yus dalam kapasitas sebagai wakil rektor. Wakil rektor tiga bidang kemahasiswaan. Iya. Jadi yang paling tahu tentang bagaimana beasiswa ini, ya silahkan mengikuti wawancara ini, jangan di skip supaya informasinya juga utuh. Ya, jadi ada komentar di kolom komentar. Ya, isi kolom komentar. Kalau ada yang kurang jelas, nanti saya sertakan nomor atau Instagram boleh ya. Boleh. Ya. Terus apalagi yang lain, Pak? Jadi terkait dengan fasilitas beasiswa tadi,
Kemudian yang kedua adalah kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Hmm. Jadi kegiatan-kegiatan mahasiswa Universitas Tomakaka senantiasa juga kita dorong dalam rangka bagian daripada sosialisasi. Namun pada tahun-tahun ini kan masih serba terbatas karena dibatasi dengan kondisi pandemi itu. Baru-baru ini Fakultas Teknik Himajursip melaksanakan kegiatan pertandingan ataupun turnamen bola voli. Bola voli itu Fakultas Teknik. Fakultas Teknik penyelenggara. Itu saya kira bagian daripada sosialisasi dalam rangka untuk kemudian meningkatkan semangat mahasiswa dalam mengembangkan bakat minatnya. Selain itu juga bagian daripada sosialisasi bahwa Universitas Tomakaka juga mendukung ataupun ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang bisa mengembangkan bakat dan minat daripada calon-calon pendaftar. Ya. Berarti kegiatan Fakultas Teknik yang akhirnya menjadi kegiatan universitas dalam menggalang mahasiswa ya? Ya. Jadi kan sifatnya ini silaturahmi antar fakultas dan yang diselenggarakan antar fakultas ya. Antar BEM juga. Ya, antar BEM, mahasiswa juga. Mudah-mudahan di di tahun-tahun berikutnya kita bisa laksanakan dengan melibatkan pelajar ataupun kampus-kampus yang lain. Mestinya pelajar-pelajar ini karena banyak pelajar-pelajar yang sebenarnya dia tidak tahu bahwa keterbatasan dana saya tidak mendaftar lagi padahal fakultas yang ada di Tomakaka itu menyediakan slot-slot beasiswa untuk mereka yang potensi. Kalau yang berpotensi di bidang olahraga misalnya, ada enggak beasiswa yang khusus untuk itu? Artinya kalau selama ini ya beasiswa yang prestasi sifatnya kami lebih kepada bebas tes, artinya untuk sementara masuk tanpa dites, mereka bergabung di Universitas Tomakaka. Kemudian yang kedua, dari kuota-kuota beasiswa tadi itu melalui mahasiswa yang berprestasi, baik dari akademik maupun olahraga itu biasa menjadi skala prioritas. Tapi tidak ada insentif mengurangi biaya kuliah gitu? Artinya kalau diutamakan di masuknya saja atau ada juga di biaya kuliah? Artinya kalaupun untuk pembiayaan, itu tergantung lagi dengan itu potensinya lagi ya. Setiap mahasiswa tersebut. Iya. Jadi sebelum dapat beasiswa harusnya lolos tes dulu. Ya betul. Mendaftar dulu. Daftar dulu, baru ketahuan bahwa ini punya potensi atau tidak. Betul. Jadi dalam tes itu diketahui bahwa ini potensinya di sini, ini potensinya di sini. Itu bagian daripada instrumen yang ada di dalam formulir. Kelebihan ataupun prestasinya selama ini apa saja. Itu diuji juga, dicoba juga. Artinya pada saat wawancara itu lebih pendalamannya pendalaman. Luar biasa Tomakaka ini. Alhamdulillah. Terus ada bocoran enggak ini Pak? Misalnya Fakultas Ekonomi Syariah atau mungkin Teknik atau Fikom atau siapa sih yang paling favorit sejauh ini pendaftarnya? Kalau melihat daripada pendaftaran dari tahun ke tahun yang selalu memang di atas adalah Fakultas Ilmu Komputer. Komputer ya. Karena kita bisa melihat terkait dengan sumber daya SMK. Mahasiswa hari ini kita bisa melihat SMK yang dari komputer itu kan banyak. Banyak jumlahnya ya, kuantitas dan kualitasnya mungkin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tapi tidak semua juga dari SMK komputer itu masuk di Fikom. Ada juga ke fakultas-fakultas lain, misalnya di pertanian, psikologi, keguruan, hukum, dan kemudian nanti dia bisa bikin aplikasi untuk dunia pertanian misalnya gitu ya. Jadi itu semua. Cuma yang kita lihat, yang kita amati, pertama terkait dengan sumber daya pelajar. Artinya SMK yang ada di Mamuju kebanyakan berbasis dengan komputer. Kemudian yang kedua teknik. Teknik juga komputer juga. Teknik. Artinya di Fakultas Teknik ini yang alumni dari SMK itu kan kecenderungannya mereka melanjutkan jurusan yang telah diambil pada saat SMA ataupun SMK. Oh iya. Begitu juga dengan yang dari SMA ataupun MAN ataupun pesantren, tidak semua juga masuk di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Tapi ada yang dari umum masuk ke syariah, ada yang dari pesantren ke pesantren ataupun justru ke syariah, pilih fakultas yang lain. Fakultas yang lain, macam-macam ya. Macam-macam. Daripada mahasiswa, artinya saya kira tergantung informasi yang mereka dapatkan,
dan kemudian yang kedua orang-orang yang di sekelilingnya, dan yang terpenting adalah tentu mereka bagaimana untuk mendapatkan peluang ataupun dunia kerja Peluang kerja. yang Ya. menjanjikan. Memang dunia IT hari ini memang memasuki semua ranah pekerjaan. Betul, Pak. Apalagi di instansi pemerintah, mungkin TNI, Polri juga begitu. Artinya Karena semua memang profesi, aplikasi-aplikasi sudah semua sangat profesi, semua profesi ya. betul. Nah, itu saya kira menjadi keunggulan daripada fakultas ilmu komputer. Kemudian kalau fakultas-fakultas yang lain sesungguhnya sama juga. Ya. Artinya kalau lepasan-lepasan ataupun alumni-alumni yang ada di Universitas Tomakaka, nah itu saya kira tidak ada yang, kalaupun ada yang menganggur, saya kira tergantung dari person. Ya. Bahkan kita melihat bahwa ada mahasiswa yang sudah bekerja baru kemudian kuliah. Oh ya. Contoh misalnya di Fakultas Teknik. Ya. Artinya mahasiswa-mahasiswa yang ada di Fakultas Teknik itu kecenderungannya mereka Kerja bekerja proyek, sambil kuliah. Nah, itu Ada kuliah sambil bekerja. Ya. termasuk dengan fakultas-fakultas yang lain juga di Fakultas Pertanian, Oh, kemudian keguruan, fisipol, hukum. Nah, di Fakultas Hukum ini ada teman-teman dari institusi kepolisian. Oh ya. Oh. Nah, yang Aparat jadi hukum ya. Aparat hukum. Ya pendalaman materi Betul, jadi pimpinan betul. mungkin Ya, ini. Betul. Termasuk juga di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Ada teman-teman yang dari madrasah, dari kantor-kantor Kementerian Agama yang melanjutkan pendidikan Ekonomi di Syariah. Fakultas Syariah. Ya, jadi ini peluang guys buat teman-teman Tomakaka Channel semua bahwa hari ini kita memilih jurusan itu sangat enak sekali karena tidak harus linear dengan jurusan yang kita miliki. Ya, betul. Kita dari SMK bisa ambil mata kuliah umum Ya. atau jurusan umum. Artinya tergantung daripada cita-cita dan Tergantung cita-cita. kemampuan daripada calon mahasiswa tersebut. Iya, karena peluang kerja juga memang semua ya relatif ya, Tergantung sudah sangat. kompetensi saya kira. Iya, Artinya kalau misalnya perguruan tinggi ada di Kabupaten Mamuju, ada di Sulawesi Barat, ada di luar provinsi, saya kira pada dasarnya sama. Tinggal yang membedakan adalah terkait dengan kualitas. Tapi kita bisa buktikan bahwa penerimaan CPNS di tahun lalu, itu khususnya untuk di Provinsi Sulawesi Barat itu Universitas Tomakaka, Pak. Iya. Yang paling banyak lolos alumninya. Oh gitu. Nah, artinya mahasiswa ataupun perguruan tinggi se-Provinsi Sulawesi Barat. Oh. Itu Artinya, ada datanya ya. Nah, ada datanya, itu pun terkait dengan alumni-alumni dari berbagai fakultas. Jadi mungkin yang lain lagi, mahasiswa yang lain masih ada. Supaya sahabat-sahabat muda Tomakaka ini tahu bahwa silakan diakses dulu. Kalau mungkin ada peluang bisa mendapatkan Ya. ini. Artinya informasi-informasi beasiswa tetap senantiasa kita informasikan kepada setiap mahasiswa. Selalu saja mengikuti stay tune di channel ini. Baik yang sudah kuliah maupun calon mahasiswa baru. Ya, walaupun mahasiswa lama. Ya, artinya kan tetap kami ada program-program ya. Nah, selalu. Artinya kalau ada informasi dari pemerintah, Kementerian Pendidikan melalui LDikti wilayah 9 kami informasikan. Dan sebenarnya yang terpenting ini adalah meningkatkan kompetensi setiap mahasiswa. Iya. Karena setiap tahun itu selalu ada lomba debat, selalu ada lomba-lomba video, lomba vlog dan lain-lain sebagainya. Oh iya, lomba kekinian ini. Saya kira itu adalah tantangan bagi semua mahasiswa yang ada di Universitas Tomakaka, yang sudah kuliah maupun calon pendaftar, agar supaya yang memang punya bakat, minat terkait dengan kompetensi-kompetensi skill, itu bisa dikembangkan di Universitas Tomakaka nantinya. Oke, saya kira itu yang bisa disampaikan. Dan mata kuliah masih online ya? Untuk sementara ada yang online, ada yang offline. Ada yang offline juga? Ada yang offline. Oh, itu semua fakultas ada yang offline? Ada. Artinya mata kuliah memang yang tujuannya, sasarannya tidak bisa dicapai pada saat online, maka mau tidak mau harus offline. Biasanya fakultas apa? Dengan catatan bahwa itu tadi prokes. Oh, itu wajib. Salah satunya kalau di komputer ya di lab, mereka masuk di lab. Oh ya. Kemudian begitu juga di Fakultas Teknik,
Ya mereka adalah kegiatan-kegiatan Muka digital lapangan, ya. kegiatan-kegiatan lapangan, Kunjungan lapangan, sifatnya ya. offline. Praktek. Dan kemudian fakultas-fakultas lain yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan KKLP semua offline. Itu adalah bagian daripada dukungan terhadap memuju pasca gempa dalam rangka memberikan kontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh mahasiswa dari berbagai fakultas yang ada di Universitas Tomakaka. Luar biasa Pak Yus ini. Alhamdulillah. Tapi kuliahnya masih di 2 kampus ini? Kegiatan lebih banyak Sisi Juanda, urusan Baduy. akademik. Sesungguhnya kalau perkuliahan karena kelas juga terbatas, hanya digunakan biasa kegiatan-kegiatan pertemuan mahasiswa, kegiatan-kegiatan pelantikan. Artinya untuk perkuliahan yang praktek itu tadi, yang lain lebih banyak mereka ke lab ataupun langsung ke lapangan. Artinya kedua-duanya ya? Ya, kedua-duanya. Artinya urusan akademik kampus terkait dengan administrasi, kampus 1 Insinyur Juanda, kemudian kampus 2 di Baduy. Oke. Untuk closing terakhir. Ya. Apa yang mau disampaikan sebelum kita tutup ini? Yang pertama adalah terkait dengan cita-cita. Jadi sebenarnya calon pendaftar, calon mahasiswa semua menginginkan cita-citanya terwujud, semua menginginkan dia memperoleh sesuatu hal yang bermanfaat dan khususnya adalah kesejahteraan di masa yang akan datang. Pada dasarnya bahwa yang ingin saya sampaikan, kuliah di kampus manapun selama Anda memang tidak konsisten, tidak komitmen untuk mengembangkan, mengasah kemampuannya, maka di kampus manapun Anda kuliah, saya kira tidak akan terwujud ataupun tidak akan tercapai. Oleh karena itu, sebenarnya kampus ini adalah tempat untuk kemudian mengasah kemampuan, mengasah skill, dan kemudian yang terpenting adalah intelektual, dan kemudian kolaborasi, dan kemudian adalah kemampuan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dengan hal itu saya kira insya Allah cita-cita dan harapan hidup itu akan terwujud ataupun tercapai. Yang pasti bahwa bergabung di Universitas Tomakaka Mamuju tidak ada tidak ada kesesalan yang bisa kemudian Anda dapatkan, karena harapannya kami bisa memberikan apa yang sesungguhnya Anda butuhkan, baik dari sisi pembinaan dalam rangka pengembangan kompetensi maupun terkait dengan pengembangan wawasan dan pengetahuan. Oke. Saya kira itu Pak. Gitu ya, luar biasa. Penutupnya. Terima kasih Bang Yus, kita sama-sama, sudah Pak. mengambil waktunya hari ini. Demikianlah sahabat-sahabat muda Tomakaka, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa kolom komentar kalau ada yang kurang informasinya, ada tindak lanjuti tentang apa saja, nanti bisa dimasukkan juga dalam Instagramnya ya, supaya bisa kontak langsung. Terima kasih. Wallahumma fiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.